Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di suatu siang, seorang wanita bernama Yuli memutuskan untuk bercerai dengan suaminya karena sang suami tidak pernah punya waktu untuk keluarganya. Hari pun berganti. Di hari pertamanya menjanda, Yuli pun memulai aktivitasnya dengan menjemput putrinya yang bernama Yuna di sekolah barunya. Diketahui Yuna baru saja pindah ke sekolah baru akibat perceraian kedua orang tuanya. Selain cantik, Yuna juga memiliki hobi bermain cello dan dia adalah tipikal gadis yang periang. Sesampainya di rumah, keakraban begitu terlihat antara ibu dan anak ini. Mereka sering bercanda bersama, mulai dari bercanda soal pakaian dalam sampai soal bemper Yuna yang mulai tumbuh besar. Semenjak bercerai, Yuli menjalani hidupnya dengan tegar sebagai seorang janda. Dan kini dia membuka sebuah kafe untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya. Keesokan harinya, ketika mengantar anaknya ke sekolah, Yuli diperkenalkan dengan sahabat baru anaknya yang bernama Song Mini, yang memiliki rambut pendek dan berparas cantik, juga anak dari seorang detektif. Di siang harinya, ketika ingin pergi ke kantin, tanpa sengaja Yuna dan Mini berpapasan dengan seorang siswa tampan bernama Johan yang sedang membeli secangkir kopi. Melihat Johan yang begitu pendiam dan cool, Yuna tampak tertarik dengannya. Namun, Mini langsung memperingatkan Yuna agar sebaiknya tidak jatuh cinta pada Johan. Ketika kelas musik dimulai, Bu Guru pun bertanya apakah ada yang bisa memainkan cello, dan dengan percaya diri, Yuna pun langsung mengangkat tangannya. Di depan teman-temannya, Yuna pun memainkan alat musik kesukaannya itu. Semua orang pun terpesona akan permainan Yuna, tak terkecuali Johan yang juga ada di kelas itu. Semenjak saat itu, Johan pun mulai mendekati Yuna. Dan Yuna yang sejak awal sudah naksir dengan Johan pun menyambut niat baik Johan itu dengan senang hati. Sepulang sekolah, Johan pun mengantarkan Yuna ke mobil ibunya. Dan di sini, Johan juga terlihat begitu sopan saat berinteraksi dengan ibunya Yuna. Ibunya Yuna pun kagum dengan sikap Johan itu. Namun baru saja mobilnya berjalan beberapa meter, tanpa sengaja ibunya Yuna melihat Johan menghampiri anak SMA yang penampilannya seperti berandalan. Hingga di suatu hari, Yuna yang merasa hubungannya makin dekat dengan Johan pun akhirnya memberanikan diri untuk mengirim SMS pada Johan dan mengajaknya ketemuan. Johan yang paham akan kode keras yang dikirim oleh Yuna pun segera menyetujui ajakan Yuna ini. Dan Johan pun mengajak Yuna ketemuan jam 10 malam di atap sekolah. Hingga malam pun tiba, dengan hati yang sangat bahagia, Yuna pun menghampiri Johan di atap sekolah dan memberikan Johan hadiah sekotak coklat. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja kedua teman Johan yang bernama Acun dan Aming pun datang. Dan disinilah mereka bertiga pun memanfaatkan Yuna. Beberapa waktu kemudian, sang ibu juga ditelepon oleh detektif Oh yang tak lain adalah ayahnya Mini. Di sini detektif Oh mengabarkan bahwa Yuna masuk rumah sakit. Dan tanpa pikir panjang, sang ibu pun langsung pergi ke rumah sakit. Ketika sudah sampai di rumah sakit, betapa terkejutnya sang ibu mendapati Yuna putrinya sedang tak sadarkan diri.
Beberapa saat kemudian, ibu pun mengganti pakaian Yuna. Dan disinilah Yuna pun perlahan terbangun lalu menangis sambil memeluk ibunya. Sang ibu yang sudah tahu kejadian keji ini pun segera melapor pada pihak kepolisian. Dan tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun berhasil menangkap para pelaku. Ibu pun menyuruh para pelaku untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Namun dengan arogannya, mereka tidak mau melakukan itu dan malah mendorong ibu. Semenjak kejadian itu, keceriaan Yuna pun kini sudah sirna. Dia kini menjadi pendiam dan sering mengurung diri di kamar karena merasa sudah tidak suci lagi. 나 아직도 너무 더러워. 왜 나한테 이런 일이 생긴 거야? Sementara itu, di sisi lain terlihat detektif Oh yang sedang berdiskusi dengan atasannya. Di sini detektif Oh merasa kesal karena hukum di negara ini kurang tegas dalam menindaklanjuti kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 피해자 쪽이 좀 불리하지 않겠나? 상간범들이 법적으로 아쉽게도 미성년자고 다가 소년원에 전부 다 보냈다. 유은아 엄마한테 가서 전해요. 재판해가지고 돈 까먹지 말고 애 보약이나 해먹이라고. Setelah diskusi dengan atasannya, detektif Oh pun menjumpai ibunya Yuna dan meminta sang ibu untuk menutup kasus ini agar sang ibu tidak banyak kehilangan uang lagi. Sebab bagaimanapun juga, para pelaku dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan mereka akan kembali dibebaskan setelah dihukum sekitar 2-3 bulan saja. 거위라는 게 그럼 우리 애는? 가해자들이 미성년자들이라서 그런 것 같습니다. Beberapa waktu kemudian, para orang tua pelaku pun menemui ibunya Yuna untuk bermediasi damai kasus ini secara kekeluargaan. Namun, bukannya memohon baik-baik pada sang ibu, para orang tua terkutuk ini malah sok keras dan menghina sang ibu dan juga Yuna. 마음은 착한 놈입니다, 우리 주님. 우리끼리는 고민 많이 했습니다. 학교 퇴학 먹고 아를 교도소에 치박아 놓고, 예? 듣기론 이혼도 하고 콩가루 집안이라 카던데 다 까놓고 말하면. Mendengar penghinaan ini dari mulut busuk para orang tua yang gak tahu diri, sang ibu pun jadi sangat emosi dan menolak berdamai. Bahkan sang ibu akan menuntut para pelaku dengan hukuman seberat-beratnya. 죄를 지었으면 벌을 받게 하셔야죠. 전 법대로 하겠어요. 그만들 두고 일어나세요. 그게 법이고 상식이에요. Singkatnya, hari persidangan itu pun tiba. Ibu dan Yuna dengan penuh harapan menunggu hakim menjatuhkan hukuman yang berat pada para pelaku itu. Namun betapa terkejutnya ibu dan Yuna sebab hakim malah membebaskan para pelaku karena mereka tidak memiliki barang bukti dan juga saksi. 판결을 선고하겠습니다. 강간을 당할 때 윤주한 한민구에 대해서 무죄를 선고한다. 1년 6개월에 선고한다. Sang ibu benar-benar syok dan marah dengan keputusan ini. Namun para berandalan ini malah cengengesan dan merasa menang. 무죄라고요? 아 이게 정말이야? 내 딸이 짐승 같은 새끼 당했는데 이게 무죄야? Hari pun berganti. Ketika Yuna sedang tidur, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan setelah dicek, ternyata itu adalah pesan dari Acun yang mengirim video aksi pemerkodotan mereka terhadap Yuna. Bukan hanya itu, bahkan di sini Acun juga menyuruh Yuna untuk datang ke apartemennya. Karena jika tidak, Acun mengancam akan menyebarkan video ini. Karena tidak ada pilihan lain, Yuna pun pergi ke tempat itu dan berbohong pada ibunya dengan alibi ingin mengikuti kelas latihan cello. 첼로 레슨 갔다 올게. 은하, Sesampainya di tempat itu, Yuna pun disambut Aming di halaman depan. Ketika sudah masuk ke dalam, Acun yang sudah ada di dalam pun memulai tingkah nakalnya. Namun, Yuna tak tinggal diam dan melakukan perlawanan serta meminta mereka berdua menghapus video pemerkodotan itu. Tapi bukannya takut, kedua begundal ini malah tertawa kegirangan.
Hingga akhirnya karena terlalu lemah, Yuna pun kembali menjadi bahan mainan kedua berandalan ini. Sementara itu, di tempat lain terlihat ibu yang menjumpai pengacaranya. Dia meminta bantuan supaya para pelaku bisa dihukum qoid. Namun di sini terlihat sang pengacara begitu ragu, mengingat hukum di negara ini yang terlalu lemah pada anak di bawah umur. Namun sesampainya di rumah, Yuna tidak menceritakan musibah itu pada ibunya. Dan dia lebih memilih untuk merahasiakan kejadian itu rapat-rapat. Yuna tidak mau sang ibu jadi tambah sedih, karena esok ternyata adalah hari ulang tahun sang ibu. Di malam harinya, Yuna memberanikan diri untuk keluar rumah. Dia mendatangi sebuah toko roti untuk memesan kue ulang tahun ibunya tanpa sepengetahuan sang ibu. Beberapa waktu kemudian, terlihat ibu yang baru pulang ke rumah. Dia memanggil-manggil nama Yuna namun tidak ada jawaban. Ibu pun langsung khawatir dan mencari Yuna ke ruangan lain. Hingga ketika dia membuka pintu kamar mandi, ternyata dengan sekuat tenaga, ibu pun membawa Yuna pergi ke rumah sakit. Yuna yang tinggal setengah sadar pun terus berpesan agar sang ibu jangan bersedih. Hingga sampailah mereka ke rumah sakit, dan dengan sigap pihak rumah sakit pun berusaha sekuat tenaga untuk menolong Yuna. Namun setelah berusaha sekuat tenaga, sepertinya Tuhan berkehendak lain. Tuhan memanggil Yuna ke pangkuannya agar Yuna tidak perlu lagi merasakan kekejaman dan rasa sakit dari orang-orang terlaknat itu. Mendengar kabar itu, ibu pun termangu tak kuasa menerima beban yang terlalu berat ini, hingga sang ibu pun tak sadarkan diri. Setelah tersadar, ibu pun menghampiri putrinya itu. Dia hanya bisa menangis sambil memeluk Yuna untuk yang terakhir kalinya. Hari itu juga Yuna pun dikremasi dan dihadiri oleh orang-orang yang menyayanginya. Ibu pun pulang menggunakan bus dengan tatapan yang kosong. Karena masih tertegun tak percaya, kini Yuna sudah tiada. Sesampainya di rumah, karena merasa haus, ibu pun membuka kulkasnya. Namun, di sini dia menemukan sebuah kotak putih di dalam kulkas. Karena penasaran, ibu pun membuka kotak itu. Dan ternyata isinya adalah kue ulang tahun yang kemarin dibeli oleh Yuna, dan di atasnya tertulis, "Don't cry, Mom." Jangan menangis ya, Mama. Ibu tak kuasa menahan air matanya. Dia menangis sejadi-jadinya karena ini masih terlalu perih bagi dirinya. Setelah puas menangis, ibu pun mulai merapikan barang-barang Yuna. Hingga tanpa sengaja, dia menemukan handphone milik mendiang Yuna, lalu mencoba untuk memeriksanya. Dan di sini ibu pun jadi sangat histeris ketika tak sengaja melihat video pemerkosaan serta video Yuna ketika disuruh memainkan cello. Merasa dunia begitu kejam dan hukum yang tidak bisa lagi diandalkan, dengan penuh amarah dan dendam yang membakar jiwa, sang ibu pun memutuskan untuk menggunakan hukum rimba. Diawali dengan melacak keberadaan Aming. Ketika bertemu di taman, ibu pun meminta Aming untuk menyerahkan ponselnya agar bisa dijadikan barang bukti untuk memenjarakannya. Namun di sini, Aming yang merasa hebat pun langsung menghajar ibu. Untungnya polisi segera datang dan menangkap Aming.
Singkatnya Aming pun dipenjara. Namun ibu yang tahu tidak mungkin menghabisi Aming di dalam penjara, akhirnya meminta detektif Oh untuk membebaskan Aming. 이 정도 깜빡하게 될 겁니다. 무슨 말 자는 겁니까? 관두죠. 아무튼 아니에요. 박준이 아니에요. Setelah mendapatkan pengalaman yang berharga, kini ibu pun lebih bersiap untuk aksi selanjutnya. Dia membawa sebilah pisau dan target selanjutnya adalah Johan. Sang ibu pun datang ke tempat tinggal Johan dan dari arah belakang langsung menodong Johan. 처음 계획한 거고요. 우리 은하한테. 너도 그랬니? Di sini, ibu memaksa Johan untuk mengatakan siapa otak dari kejahatan yang menimpa putrinya. Dan Johan yang ketakutan pun mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan semua ini karena dia juga diancam akan dihabisi oleh Achun. 누나 안 데리고 나오면 저 죽인댔어요. 애들이 시키는 대로 했을 뿐이에요. 살려주세요. 누구냐고! 너야 박준이야! 한민구 때문에 그랬어요. Mendengar itu, ibu pun meminta Johan segera pergi sebelum ibu berubah pikiran. 빨리 가방을 맡기죠. Merasa sudah buntu, ibu pun mencoba mendatangi alamat yang tertinggal di HP Yuna. Ya, tempat ini adalah tempat terakhir kali Yuna dizalimi oleh para begundal itu. Ibu pun tak kuasa menahan air matanya, membayangkan kezaliman hina itu dilakukan pada putrinya di tempat ini. Tak lama kemudian Achun pun muncul. Dan dari arah belakang, ibu langsung menodongkan pisaunya lalu meminta master rekaman video tersebut. 휴대폰 어딨어? Namun, karena tenaga ibu yang tak seberapa, Achun pun langsung melakukan perlawanan. 씨발 여기 어떻게 들어왔냐? Ketika ibu terdesak, tangan ibu pun mengambil apapun yang bisa dia ambil dari dalam lemari Achun. Dan setelah Achun modar, ibu pun segera mengambil handphone Achun dan pergi meninggalkan tempat ini. Keesokan harinya, karena belum puas, ibu pun kembali melacak Aming dan berhasil menemukan Aming yang sedang ingin mencuri di parkiran mall. 아직 대답할 게 남았지. Ibu pun kembali memaksa Aming untuk mengatakan siapa dalang dibalik kezaliman terhadap putrinya. 괜찮아. 어차피 우리 은하 죽었어. 네가 그랬잖아. Namun, di sini dengan begitu sok jago, Aming menolak untuk mengatakannya dan menyuruh ibu untuk pergi. 왜 나한테만 지랄인데 씨발 진짜 그 씨발년 하나 잘못 건드려가지고 그 병신 같은 뒤지기까지 해가지고 존나 진짜. Ibu pun segera pergi mengambil mobilnya dan langsung. Ternyata Aming masih hidup. Dan karena dendam sudah terlalu besar, ibu pun melakukannya sekali lagi sampai Aming modar. Beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian pun mencoba mencari petunjuk atas koitnya Aming. Hingga akhirnya mereka menemukan hasil rekaman CCTV. Detektif O pun terkejut saat mengetahui pelakunya adalah Yuli, ibunya Yuna. Dan dengan terpaksa, Detektif O pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari Yuli. 성우사 김유림 씨 수비들이 Ketika polisi melakukan olah TKP di rumahnya si Achun, mereka menemukan bukti rekaman di komputernya Achun. Dan betapa terkejutnya Detektif O karena di rekaman itu juga ada Mini, anaknya. Detektif O pun menelpon Mini untuk meminta keterangan. Dan di sini Mini pun mengatakan bahwa dia juga takut karena Mini juga diancam akan dihabisi jika berani menceritakan kejahatan itu pada siapapun. 사실대로 말하면 안 그래도 나도 죽고 싶단 말이야. Di tempat lain, ibu yang merasa tugasnya sudah selesai berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum melompat, ibu menelpon Detektif O untuk mengakui semua kejahatannya. 준 한민구. 걔가 한 겁니다.
Detektif Oh yang mengetahui niat buruk ibu pun meminta ibu untuk mengurunkan niatnya itu karena pihak kepolisian sudah menemukan bukti bahwa Johan adalah otak dari semua kejahatan yang menimpa Yuna. Mendengar itu, ibu pun langsung mengurungkan niatnya karena merasa tugasnya ternyata belum selesai. Dan sang ibu pun langsung mencari Johan. Ibu pun langsung datang ke sekolah sambil membawa sebilah pisau yang dia sembunyikan di balik kain. Johan pun dibawa ke atas sekolah dan inilah yang terjadi. Tak lama kemudian, Detektif O pun datang dan meminta ibu untuk menghentikan tindakannya itu. Detektif O berkata bahwa pengadilan bisa menghukum Johan asalkan ibu mau menghadiri sidang. Namun, ibu yang sudah tidak percaya lagi sama hukum di negara ini yang tidak pernah bisa berlaku adil, akhirnya terus bergerak untuk menghabisi Johan. Hingga inilah yang terjadi. Dan akhirnya sang ibu pun wafat, sementara Johan modar. Tamat. Ngeri juga ya guys hukum di Korea ini. Apalagi ini kisah nyata loh. Aduh. Coba guys bayangin, gimana kalau seandainya kalian ada di posisi sang ibu dan putri kalian diperlakukan seperti itu sama anak-anak begundal di sekolahnya. Apakah kalian akan mengambil jalur hukum negara? Atau kalian akan mengambil jalur hukum rimba seperti ibu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys. Kasih tahu gua. Baiklah guys, sepertinya sampai di sini dulu ya video alur cerita film kita kali ini. Semoga dari film ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat teman-teman yang sudah jadi orang tua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, yang sudah kasih like dan subscribe, terutama yang udah nyapa-nyapa gua di kolom komentar. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.